Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tayyib ayyuhat tulab wa talibat, kaifa halukum? Bikhairin insyaallah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat walafiat, amin. Hadha sabah hayya nadrus al-lughah al-arabiyyah ma'an. Tayyib adik-adik, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tema pekan lalu, yaitu al-hiwayah, dan materi yang akan kita pelajari adalah at-tarkib wal qawaid, yakni susunan gramatikal. Hasanan, sebelum kita memulai belajar hari ini, hayya naqra bil basmalah wa du'a qabla ad-dars. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kemudian silakan siapkan alat tulisnya untuk mencatat materi pada hari ini. Baiklah adik-adik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pembahasan at-tarkib wal qawaid pada tema al-hiwayah adalah jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali dengan kata kerja. Pembahasan pertama adalah struktur atau susunan jumlah fi'liyah. Al-awwal, susunan kalimatnya terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il adalah kata kerja atau predikat, dan fa'il adalah subjek atau pelaku. Contoh kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il adalah jalasat Fatimah, yang artinya Fatimah duduk. Jalasat yang artinya duduk, maka berkedudukan sebagai fi'il, yaitu kata kerja, dan Fatimah berkedudukan sebagai fa'il, yaitu pelaku. Atau susunan kalimat yang terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Fi'il adalah kata kerja atau predikat, fa'il adalah subjek atau pelaku, dan maf'ul bih adalah objek atau yang dilakukan. Contoh susunan kalimat yang terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul adalah katabat Fatimatu ar-risalata, yang artinya Fatimah menulis surat. Katabat artinya menulis, berkedudukan sebagai fi'il, yaitu kata kerja. Fatimah berkedudukan sebagai fa'il, yaitu pelaku. Ar-risalata yang artinya surat berkedudukan sebagai maf'ul bih, yaitu objek atau yang dilakukan. Taib adik-adik, agar lebih memahami apa itu fi'il, fa'il, dan maf'ul bih, kakak akan menjelaskan secara rinci. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal susunan kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan bisa ditambahkan dengan kata keterangan, atau biasa disingkat dengan SPOK. Nah, dalam bahasa Arab, terdapat fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Fi'il adalah kata kerja yang berkedudukan sebagai predikat. Dan fa'il adalah kata benda, bisa isim zohir maupun isim domir, yang berada setelah fi'il. Fa'il ini berkedudukan sebagai pelaku atau subjek. Dan maf'ul bih adalah kata yang berada setelah fi'il dan fa'il. Maf'ul bih berkedudukan sebagai objek atau hal yang dilakukan oleh si pelaku. Baik adik-adik, pembahasan selanjutnya adalah pembagian fi'il berdasarkan kebutuhan objek. Terbagi menjadi dua, yaitu fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Kita akan membahas fi'il lazim terlebih dahulu. Fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih. Contoh fi'il lazim adalah qoma yaqumu, yang artinya berdiri, hadara yahduru, yang artinya hadir atau datang, jalasa yajlisu, yang artinya duduk. Kemudian, contoh kalimat dari fi'il lazim adalah
Hadara at-tullabu fil mi'ad, yang artinya murid-murid datang atau hadir pada waktunya. Hadara yang artinya hadir atau datang berkedudukan sebagai fi'il. Hadara merupakan fi'il lazim, yaitu tidak membutuhkan objek. Kemudian at-tullabu yang berkedudukan sebagai fa'il atau pelaku, dan fil mi'ad merupakan kata keterangan, bukan maf'ul bih. Kemudian kita membahas fi'il muta'addi, yaitu kata kerja yang membutuhkan objek atau maf'ul bih. Contoh dari fi'il muta'addi adalah kataba yaktubu yang artinya menulis, qara'a yaqra'u yang artinya membaca, syariba yashrabu yang artinya minum. Nah, ketiga fi'il ini termasuk ke dalam kata kerja yang membutuhkan maf'ul bih atau objek. Contoh kalimat dari fi'il muta'addi adalah qara'tu al-kitaba yang artinya aku membaca buku. Qara'a yang artinya membaca merupakan fi'il dan dia termasuk fi'il muta'addi, yaitu membutuhkan objek. Kemudian tu adalah fa'il yang berjenis isim domir, yaitu isim yang maknanya adalah ana. Jadi tu itu adalah isim domir dari kata ana. Kemudian al-kitabah. Nah, al-kitabah di sini dia berkedudukan sebagai maf'ul bih, yaitu objek. Karena qara'a adalah fi'il muta'addi, maka dia membutuhkan objek. Jadi al-kitabah adalah objek dari qara'a. Kesimpulannya adalah fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih, sedangkan fi'il muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan objek atau maf'ul bih. Kemudian fi'il lazim tersusun dari fi'il dan fa'il saja, sedangkan fi'il muta'addi terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Pembahasan selanjutnya adalah ketentuan jumlah fi'liyah. Terdapat 3 ketentuan. Yang pertama, fi'il dan fa'il harus ada kesesuaian dari sisi jenis. Jenis itu ada muzakkar dan mu'annas. Muzakkar adalah jenis laki-laki dan mu'annas adalah jenis perempuan. Jika fa'ilnya berjenis muzakkar, maka fi'ilnya juga harus muzakkar. Dan jika fa'ilnya berjenis mu'annas, maka fi'ilnya pun harus berjenis mu'annas. Baiklah, perhatikan kalimat berikut. Safara Ahmadu, artinya Ahmad berpergian. Safara adalah fi'il yang berjenis muzakkar karena Ahmadu yaitu fa'il atau pelaku berjenis muzakkar. Maka pada kalimat ini sudah memenuhi kesesuaian dari sisi jenisnya, yaitu muzakkar dan muzakkar. Kemudian contoh yang kedua, safarat Fatimatu, yang artinya Fatimah berpergian. Nah, safarat merupakan fi'il yang berjenis mu'annas karena fa'ilnya yaitu Fatimah berjenis mu'annas. Maka pada kalimat ini memiliki atau memenuhi kesesuaian dari sisi jenisnya, yaitu mu'annas dan mu'annas. Ketentuan yang kedua adalah fi'il tetap dalam bentuk mufrad meskipun fa'ilnya berbentuk tasniyah atau jamak. Maksudnya adalah kata kerja tetap dalam bentuk tunggal, bilangannya ya, meskipun pelaku atau subjeknya berbentuk 2 bilangan atau banyak bilangan. Perhatikan contoh berikut ini. Kataba at-talibu ar-risalata, yang artinya siswa menulis surat. Kataba berkedudukan sebagai fi'il, at-talibu berkedudukan sebagai fa'il, dan ar-risalata berkedudukan sebagai maf'ul bih.
At-thalibu adalah isim mufrad dan kataba adalah fi'il yang tetap dalam bentuk mufrad. Kemudian contoh yang kedua, kataba at-tulabu ar-risalata, yang artinya siswa-siswa menulis surat. Kataba berkedudukan sebagai fi'il, at-tulabu berkedudukan sebagai fa'il, dan ar-risalata berkedudukan sebagai maf'ul bih. Kita lihat at-tulabu yaitu isim jamak yang artinya siswa-siswa, banyak bilangannya. Nah, meskipun pelakunya ini bilangannya banyak, maka fi'il atau kata kerjanya tetap dalam bentuk tunggal, tidak mengikuti jumlah fa'il atau pelakunya. Ketentuan yang ketiga adalah i'rab fa'il atau pelaku adalah rofa dengan ditandai sebagai berikut. Pertama, jika isim mufrad dan jamak taksir, maka fa'ilnya berharokat dhammah. Contoh isim mufrad adalah at-thalibu dan contoh jamak taksir adalah at-tulabu. Yang kedua, jika isim tasniyah muzakkar maupun muannas, maka di akhir kata ditambahkan alif dan nun. Contoh dari isim tasniyah muzakkar adalah at-thalibani. Dan contoh dari isim tasniyah muannas adalah at-thalibatani. Yang ketiga, jika isim jamak muzakkar salim, maka di akhir kata ditambahkan wawu dan nun. Contoh dari isim jamak muzakkar salim adalah al-muslimuna, yang artinya orang-orang muslim. Kemudian yang keempat, jika isim jamak muannas salim, maka di akhir kata ditambahkan alif dan ta. Contohnya adalah al-muslimatu, yang artinya orang-orang muslimah. Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir pada pertemuan kali ini, yaitu contoh jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dari contoh-contoh berikut ini terlihat perbedaan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah kalimatnya diawali dari isim, sedangkan jumlah fi'liyah kalimatnya diawali dari fi'il. Walaupun kalimat awalnya berbeda, namun makna atau artinya tetap sama. Contoh jumlah ismiyah yang pertama, Fatimah jalasat amamal hasub. Contoh pertama jumlah fi'liyah, jalasat Fatimah amamal hasub, yang artinya Fatimah duduk di depan komputer. Contoh jumlah ismiyah yang kedua, Fatimah katabat risalah elektroniyah. Contoh jumlah fi'liyah yang kedua, katabat Fatimah risalata elektroniyah, yang artinya Fatimah menulis email. Contoh jumlah ismiyah yang ketiga adalah ana ata'allamu as-sibahah min walidi. Contoh jumlah fi'liyah yang ketiga, ata'allamu as-sibahah min walidi, yang artinya aku belajar berenang dari ayahku. Kemudian contoh jumlah ismiyah yang keempat adalah walidati tuhibbu al-qira'ah. Contoh jumlah fi'liyah yang keempat, tuhibbu walidati al-qira'ah, yang artinya ibuku suka membaca. Fahimtum? Apakah adik-adik sudah faham? Jika ada yang belum paham, masih ada yang ingin ditanyakan terkait materi jumlah fi'liyah, silakan adik-adik menghubungi kakak via WA. Kakak harap materi ini adik-adik tulis di buku catatan kalian ya, yaitu tentang jumlah fi'liyah. Semoga ilmunya bermanfaat untuk adik-adik semua. Kami minta maaf jika terdapat kekurangan dalam menjelaskan materi, dan terima kasih.
Jazakumullah khairan kasiron untuk adik-adik semua kelas 84. Setelah ini kakak akan memberikan tugas yang harus adik-adik kerjakan dengan baik ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.